Saya pikir untuk lebih baiknya harus 5 nama minimal ya. 5 nama. Termasuk Elia harus Asik sekali ya. Kalau isi tas, saya pikir bisa juga bisa. Bisa ya. Yo, tasku banyak. Oh, begitu. Serius sekali nih. Saya mau serius sekali. Saya merenungkan ini sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun. Oke, lampiaskan. Ya, betul ini Bu, betul. Atau nanti. Oke, lampiaskan. Kok langsung gitu? Oke. Izin dulu, Pak. Saya pikir ya. Izin tok dulu. Ya. Saya pikir kalau kita mau serius sekali bahas ini, pertanyaannya bukan soal berapa isi tas sekarang lagi, itu bukan persoalan. Tetapi soal kenapa kita Toraja Utara saja secara khusus, kita tidak usah bicara luas dulu. Kenapa yang menjadi syarat utama untuk menjadi pemimpin di Toraja Utara adalah isi tas. Obrolan santai tapi mengasihkan. Jangan hanya bicara di luar. Ayo bicara di sini. Podcast Jurnal TV. Andalan kita bersama. Oke, teman-teman penonton setia Jurnal TV. Kali ini kita akan podcast siapa tokoh yang layak jadi pemimpin di Toraja Utara. Wah, Ini bakalan seru teman-teman. Iya. Karena Tokoh. di samping kiri kanan saya ini ada tokoh yang Tokoh. muda dong ini, Ruko. yang hadir. Nah, untuk memulai diskusi kami hari ini, saya akan bertanya dulu ke Bung Eli ya. Bung Eli aja ya. Siap, Bung Eli. siap. Bung Eli. Bung Eli. Ya. Sama Bung Mumut ya. Siap. Oke. Selamat sore, bosku. Selamat sore. Ada beberapa nama ini yang muncul beberapa hari terakhir semakin menguat ke permukaan soal siapa yang akan menjadi pemimpin di Toraja Utara. Toraja Utara. Nah, bagi Bung Eli kira-kira dari 3 nama saya sebut ya. Oke. Ada Bupati lah, calon bupati lah. Ya, incumbent Oh. sekarang toh. Pak Oke. Yohanes Basang Pak Bupati. Ya. Terus ada Pak Bobi Sangka. Yes. Kemudian ada Pak Dating. Ya. Ada itu paling juga banget. siapa ya? Pak Dedi ya. Pak Dedi Dedi tapi- ya pasti. Pak Dedi Pak pasti Wakil karena ya. 5 kursi ya sekarang ya di PRD. Siap. Nah, Golkar 7. Nah, kira-kira dari pendapat teman-teman ini melihat ada fenomena politik Toraja Utara yang tiba-tiba konstelasinya berubah. Nah, kemudian muncul 4 nama tadi. Ya. Bung Eli, Saya pikir untuk lebih baiknya harus 5 nama minimal ya. 5 nama. Termasuk Elia harus. Asik sekali ya. Itu. Wah, taman kita betul. Lah, Bukan Bung Rate, Ya, bukan Bung cuma- Rate, tapi bukan. Ya, Bung Rate lain lah, Elia Oh, lain, gitu ya. Bung Rate lain. Saya pikir, ya saya juga mau ada nama saya sih di situ Oke, sebenarnya. oke. iya, mau. Yo. Loh, kan ini cuma soal nama saja. Dan nama nih. ya. Semua orang berhak Mm-mm. masukkan nama. Saya berpikir itu hal yang wajar ya. Kalau memang jangankan mendekati tinggal kalau hitung dari detik ini, mungkin ya tinggal 9 bulan atau mungkin kalau kita memulai dari pendaftaran itu mungkin tinggal 4 bulan, 3 bulan sampai 5 bulan ya. Seharusnya nama-nama yang muncul itu sudah sangat wajar kalau muncul nama-nama yang memang apa ya? Yang memang sudah menunjukkan dirinya. Nah, itu menarik itu. Artinya ya itu kemajuan sih dalam hal demokrasi. Ya satu tanda kemajuan bahwa oke, masih ada orang yang siap berkontestasi di dalam secara khusus pilkada Toraja Utara. Ya, Ya, seperti tapi itu. kan kita melihat ini fenomena politik di Toraja Utara kembali bukan hanya soal popularitas, Ya. tapi kembali pada yang teman-teman di kampanye virtual bahwa isi tas. Nah, dari teman-teman seniman kira-kira bagaimana itu? Soal isi tas apa segala macam tuh. Kalau isi tas, saya pikir bisa juga bisa. Bisa ya? Yo, tasku banyak. Oh, begitu. Isi Tapi tasku isinya banyak. dong, isinya. Iya, isinya apa dulu? Hah? Apakah baju atau alat-alat pertanian kah atau uang?
Nah, itu dulu yang diperjelas. Bro ini jangan pura-pura tidak tahu lah, kayak isi tas di Toraja Utara itu menyangkut pilkada. Oh, iya, itu. iya, betul. Sudah hilang saja tahu itu. Tahu persis. Aduh, masa Anda Tapi kan begini, fenomena Iya, saya ingat hilang. Iya, isi tas. fenomena itu kan Iya. sekarang terjadi, Iya. ya toh? Dan mungkin akan sulit untuk dikasih hilang, ya kan? ya. Nah, Mungkin sudah berkarakter ya, berbudaya mungkin ya. Oh. Isi tas itu bukan budaya mungkin ya. Ya, Ya, kita tetapi itu. Ya. tidak tahu Kebiasaan bagaimana mungkin. kebiasaan Ya, dari kebiasaan. pemilih kita hari ini kan. Tapi kan begini, 5 calon dengan Pak Eli tadi ini yang disebut ini, itu seharusnya kan pada muncul sekarang ke permukaan. Ada Pak Bobi Sangka, ada Pak Dating Palembangan, Iya, ada Pak Pombas, ada Pak Dedi. Ya seharusnya kan semua. Tapi kalau dua Dan ini mereka kan orang-orang incumbent. hebat semua Nah, sebenarnya. orang-orang Iya, hebat, putra-putra Toraja yang terbaik Ah. sebenarnya itu. Iya. Nah kira-kira kalau Bang Mumut ini melihat ini 4, gimana Bang Mumut? Dari elektabilitas, terus tadi apa? Isi Ya, tas, isi tas. ya, isi Dan tas. kapasitas. Dan kapasitas. Saya Kira-kira- pikir kita dari satu-satu. Sudah pas tadi isi tas dulu kita bahas. isi tas ya sudah. Apa Tapi- pemahaman kita tentang itu? Kenapa Silakan. kita harus mengatakan bahwa salah satu skala prioritas ada isi tas? Kenapa kita tidak mengatakan bahwa mana orang-orang yang berhak yang memang bisa memperjuangkan masyarakat banyak? Ya kan begitu. Jadi namika buda isi tas nake katakanlah tidak bisa mengakomodir masyarakat. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya kita di Toraja Utara. Begitu, Ji. Jadi kalau misalnya isi tas, semua orang bisa lah ternyata. Yang penting buda sengna kan. Nah, tetapi pola cara berpikir mereka untuk kemaslahatan umat, khusus masyarakat Toraja Utara itu harus kita pertanyakan. Seperti itu kalau saya ya. Berarti harus dong disampaikan ke masyarakat bahwa isi tas ini jangan dilihat dari siapa yang bawa, tetapi lihat dari kapasitas Iya, pasti. calonnya itu. Jangan Iya, memilih pastilah. karena isi Iya. tas itu ya. Iya, itu maksud saya. Karena apa? Toraja Utara begitu banyak hal yang harus kita kerjakan saat ini. Saya bicara masalah, ya mungkin karena talenta saya di apa ya? Bidang sini. Bukan juga, saya bukan seniman sebenarnya, penikmat sebenarnya. Penikmat. Ya, tetapi bagaimana seni itu kan seni dalam pertukangan. Seni itu kan luas, seni Iya, dalam berkarya, sebenarnya seni semua dalam seni. membangun ekonomi, seni dalam berpolitik kan macam-macam. Jadi ya nadiko ya mana tuh Sugi itu punya isi tas untuk bisa maju. Saya pikir itu ya kesampingkan dulu lah bagi saya. Begitu. Yang penting bagaimana caranya mengangkat Toraja Utara ini sebagai sebuah daerah yang bermartabat, khususnya pariwisatanya itu yang paling penting. Karena kita kan dikenal pariwisata, tidak ada lain-lain. Ya. Oke. Orang yang benar-benar paham dengan apa yang harus diangkat di Toraja Utara. Itulah orang yang harus kita cari. Harus dicari. Harus dicari sebenarnya. Ya, Kurasuma kalau misalnya orang itu punya isi tas, tetapi dia punya kemauan untuk mengangkat kembali Toraja menjadi marwahnya Toraja apa sebenarnya? Marwahnya kita pariwisata, Bos. Nggak ada yang lain. Budaya. Ya kan, kearifan lokal kita kuat. Itu yang paling penting. Nah, kalau Bung Eli melihat 4 figur tadi, toh? 4 figur tadi itu kita sebut, ini kan otomatis ada Oke, incumbent 2. incumbent masih kencang ada 2 ya. Oke, Terus penantang baru ada 2 juga. siap. Penantang baru ini yang 2 muncul ini masih jarang-jarang mungkin ketemu dengan masyarakat. Kata orang di apa namanya di Facebook bahwa hanya nongkrong di kafe dengan tim-timnya. Iya. Saya pernah lihat di Facebook Pernah? itu. Iya. Pernah lihat. Oke. Iya. Kira-kira langkah-langkah apa yang mereka akan lakukan Ya, untuk memperkenalkan diri ini? oke. Sebelum saya ke sana ya, saya masih sambung sedikit tentang isi tas tadi. Itu yang disampaikan oleh Bung Mumut tadi, saya pikir itu apa ya, elegan, normatif, tetapi kemudian kalau kita bicara tentang hari ini, bukan cuma di Toraja Utara sebenarnya, Hampir di semua daerah. hampir di semua daerah Betul. seluruh Indonesia, hal pertama itu adalah isi tas.
hilang, kalau hilang ya, dia menjadikan isi tas itu nomor terakhir. Padahal sebenarnya Isi itu tas menjadi yang paling syarat nomor utama. satu. Oh iya dong, Ah. itu syarat utama. Makanya coba aja sekeliling. Kalau ada calon pasti orang tanya dulu. Pira siara, Mampu siaran. de siara kapelurun nah. Iya, iya, iya. Ini persoalan memang. Nah, kalau kita berbicara tentang itu berarti kita sedang berbicara tentang cara berpikir. Pola berpikir kita di dalam demokrasi itu seperti apa? Ini menarik. Saya sebenarnya suka membahas di sini nih, Bung Ya, Joni. ya. Sudah Nah. semakin serius ini? Serius sekali nih. Saya mau serius sekali. Saya merenungkan ini sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun. Oke, lampiaskan. Nah, betul ini, Bu, betul. Atau nanti. Oke, lampiaskan. Kok langsung gitu? Oke. Izin dulu, Pak. Saya pikir ya. Izin tok dulu. Ya. Saya pikir kalau kita mau serius sekali bahas ini, pertanyaannya bukan soal berapa isi tas sekarang lagi, itu bukan persoalan. Tetapi soal kenapa kita Toraja Utara saja secara khusus, kita tidak usah bicara luas dulu. Kenapa yang menjadi syarat utama untuk menjadi pemimpin di Toraja Utara adalah isi tas? Itu pertanyaan penting itu. Kenapa mungkin hampir semua ya? Ya. Masyarakat Toraja itu sudah dicekokin dengan sebuah pola pikir bahwa syarat utama jadi pemimpin di Toraja Utara isi tas. Isi tas. Nah, itu pertanyaan penting menurut saya. Saya merenungkan secara pribadi tentang hal itu. Saya berpikir begini ya. Kenapa ya? Kok harus isi tas? Nah, pertama kemudian saya menemukan ini. Ini pelajaran saya pribadi. Teman-teman boleh setuju, boleh tidak masalah. Pertama, mungkin karena orang Toraja belum melihat sosok yang betul-betul bisa menunjukkan kepemimpinan sejati di Toraja Utara. Mungkin. Sehingga mendahulukan Betul, isi tas ya. tadi itu. Sehingga harus ya ukur. Artinya kan mana? orang akan berpikir begini. Dan abang mau memimpin. Tetapi coba kita bayangkan ya, di Jakarta, DKI Jakarta dulu ada yang muncul yang namanya Pak Jokowi, Pak Jokowi kemudian disambung oleh Ahok. Ahok itu fenomenal dulu itu. Bahkan orang tidak pertanyakan isi tas itu. Bahkan kita tahu betul kalau kita melangkah ke sana, kita tahu betul bahwa orang yang masyarakat yang mengumpulkan duit untuk biaya, Untuk mendukung dia. ya untuk mendukung dia. Orang tidak pernah pertanyakan berapa isi tasnya Ahok. Ya itu yang kita tahu ya dari luar. Bahkan teman-teman dari sana juga bercerita. Tetapi ya dia tetap dikala meskipun dananya dia bilang lebih dari cukup yang dikumpulkan itu. Kenapa? Karena orang melihat sosok ini betul-betul melayani. Betul-betul sosok yang betul-betul mau membangun daerah ini. Berarti yang Mungkin, diharapkan masyarakat Toraja untuk menghilangkan isi tas ini adalah pemimpin yang betul-betul ingin membangun Toraja betul. Utara ini. Sepakat. Dan ikhlas. Sepakat. Dan ikhlas. Yang ingin dan Dia mau betul-betul lihat membuktikan Toraja, begitu, bro. Yang harus orang betul-betul wah inang ya toh ngeri boleh ete. Inang mana saya pernah pemilu ya boleh tondok tuh. Tapi kapan lahirnya? Ini menarik ini. Ya. Saya pikir begini Kapan menarik. lahirnya? Kan Kita gitu. bahas ini 4 ini. 4 dulu. Ada nggak dari keempat kriteria ini yang bisa memenuhi tadi itu? Ya. Tapi kan masalahnya isunya ini sekarang. Iya. Iya tadi isi Bung tas Jon, itu. Ya. serius. betul. Jadi saya ingat lagi, saya tidak melihat dari beberapa calon ini yang benar-benar fight kepada sebuah kemajuan. Kalau misalnya kalau kita branding, Belum melihat ya, karena belum duduk ya. Yang kemarin saja itu saya belum melihat sebuah keseriusan. Bagaimana mau ya. Jadi maksudnya begini. Saya teringat kepada almarhum Pak Fred Batong. Itu adalah beliau orang-orang yang benar-benar tulus. Pertama saya membangun Lolai, sebuah destinasi pariwisata. Itu beliau langsung sehubung pertama kali. Nah saya belum kenal beliau. Saya langsung berkata, tadi ambil lagaraga nak ke festival se-Indonesia, khususnya para layang di Lolai. Tolong berikan saya arahan. Langsung asingkei. Kenapa? Dia bilang, kau berani sekali membawa orang banyak ke Toraja, sedangkan kau belum siap. Nah saya independen bos, tidak ada bantuan dari manapun. Waktu itu, baik pemerintah maupun dari siapa, sponsor tidak ada. Saya hanya menjalankan sebuah misi bagaimana mengangkat daerah saya menjadi sebuah destinasi. Marwahnya kita harus angkat sebagai destinasi pariwisata. Jadi, nah,
Sehingga waktu itu Pak Alfred Batong katakan, sempat dia marahin saya di rumahnya. Saya datang di rumahnya di Jalan Serang ya. Dia bilang, besok hari Minggu, kau datang jam 7, kita sarapan. Tiba-tiba kami jam 8, habis sarapan kami berangkat sama-sama. Itu jalan Kelole masih jelek. Ya. Dan dia langsung pakai celana pendek. Telepon semua orang untuk bawa bantuan kerikil untuk perbaiki itu jalan. Dan saya lihat, saya saksikan itu. Almarhum Fred Batong langsung maskop. Apa namanya itu lalang-lalang. Ya, berarti hari ini Itu adalah figur seorang pemimpin yang itu saya maksudkan. Saya tidak pernah menemukan seorang pemimpin seperti beliau. dari 4 sampai 5 nama tadi kita sebut ini, kira-kira yang mana menurut Bung Mumut yang Saya katakan terus terang memimpin? Karena semuanya isunya Ya. isi tas ini. isi tas ya. Bagaimana meredam isi tas ini? Karena di media sosial, di kalangan masyarakat menengah ke bawah, ke atas, pokoknya ke samping, ke kiri, ke kanan, semua berbicara soal isi tas. Saya kira kita mulai dari satu-satu saja Bung, kita bahas. Kita incumbent dulu tak bahas. Incumbent, ya. oke. Incumbent mau bagaimana pendapat Pak Ombas ya. Oh iya dong, terus Terserah bahas. Pak Ombas saya. Ya, Bagi saya Ya. belum mampu mengakomodir ke semua apa yang diharapkan oleh masyarakat Toraja Utara. Terus terang ya bagi saya pribadi. Jadi maksudnya bahwa Pak Ombas tetap harus masih mengandalkan isi tas itu ya? Iya, masih mengandalkan, tetapi belum ada sebuah pergerakan yang betul-betul nyata yang kita bisa melihat. Tapi kalau Bapak lihat sekarang, ada alun-alun kota yang dibangun, tahu apa? Alun-alun mau diapain, Bos? Tidak ada manfaat bagi banyak orang. Jalan-jalan Enggak. penghubung Ingat, wisata. alun-alun itu bukan program Pak Ombas, itu program lama yang terus Program lanjutan. Ya, program lanjutan. gitu. Ya, Sebenarnya. saya pikir begini, saya masuk sedikit tentang Kalau alun-alun kita bicara kita ya. tetap berterima kasih dengan adanya alun-alun. Ya, Kalau tetap. kita melihat keadaan sekarang banyak yang bermain. Cuman kan begini, kalau kita mau jujur, kita mau perbandingkan dengan pemerintahan sebelumnya untuk rencana di alun-alun, itu jauh lebih luar biasa menurut saya. Yang pemerintahan sebelumnya Pak Kala. Pak Kala Karena Tibo. di situ akan dibikin plaza Rantepau itu dulu itu. Ingat Dream nggak? Plaza, Kira-kira? Dream Plaza ya. Dream Plaza. Dream Plaza. Yang kemudian akan ada kereta gantung ke Singki. Ke Singki, ya. Saya tahu persis karena kami sering dirujak bicara dengan Pak Bupati waktu itu. Pak Kala waktu itu. Itu Dan buat saya itu luar biasa. Buat saya itu luar biasa karena saya sudah 40 tahun sekarang ini. Bisa dibilang 40 tahun di Toraja, kalaupun dikurangi mungkin ya 35 tahun. Saya belum pernah naik ke Singki. Hanya karena malas itu naik tangga itu. Saya bayangkan, oke, kalau ada di kereta gantung, nah saya mau naik ke sana nanti pakai kereta Namanya gantung. dream, mimpi kan? Ya, Padahal tetapi artinya itu akan lebih luar biasa Lebih sebenarnya. Sekali lagi ya, saya tetap apresiasi alun-alun ada. sama dulu perencanaannya Begitu. Bupati lama yang Tagari itu yang digusur kan? Ya. Digusur kan perencanaannya itu Betul, dulu pinggir jalan. itu Ya. mau dibikin kayak gimana ya? Kayak kota-kota itu. Betul. Untuk Itu akan tempat-tempat ditata dengan baik. Dan Sekarang kan kita lihat malah penjual di mulai lagi ada itu. mulai Coba cek lagi bikin, tuh, mulai lagi orang membangun Ah. dari sisi ujung ke selatan. ujung. Ya. Sisi selatan mulai lagi membangun kecil-kecil itu. Dan saya yakin kalau dibiarkan itu akan penuh lagi nanti. Nah, buat saya itu sayang sih sebenarnya kalau tidak diperhatikan karena itu menarik. Saya bahkan pernah terus terang di Pemuda Toraja Utara. Saya berpikir bahwa itu pinggiran sungai kita bikin taman agrowisata. Di situ tanaman-tanaman yang orang bisa kunjungi dengan bangunan semi permanen. Bro, Semi. Dan benar. kemudian orang bisa jadikan itu objek wisata, bisa singgah di situ. Saya selalu apatis ya. Artinya kenapa saya dipaksakan untuk apatis dengan pemimpin kita saat ini. Bahkan ke depan. Karena benar-benar brand image yang mereka bangun itu tidak seperti dengan harapan banyak masyarakat. Ya oke lah, kita tidak bisa memungkiri itu. Ada sebuah prestis yang mereka bikin, tapi masyarakat tidak merasakan dampak yang besar terhadap itu. Makanya saya sangat apatis. Jadi saya berharap pemerintah ke depan, siapapun yang mau naik, benar-benar itu harus legowo untuk turun ke bawah. Memanggil masyarakat, apa sih kebutuhan-kebutuhanmu, bagaimana kita bisa bangkit bersama. Tapi itu mereka lakukan melalui Musrembang. Nah itu ya pertanyaan saya. Melalui Musrembang, tetapi kan lagi-lagi juga Itu kan terbatas, Bos. Musrembang Ya, terbatas. terbatas. Ya itu sangat terbatas. Dan kalau kita masih di konteks bicara tentang pemerintahan kali ini ya tentu saja begini ya. Kalau Pak Ombas adalah pemimpin sejati, seharusnya dia tidak harus marah mendengar ini. Enggak lah. Karena pemimpin itu ya pembelajaran.
mendengarkan apa yang disampaikan oleh masyarakat. Iya. Nah, maksud saya begini. Persoalan kita di Toraja Utara sekarang, terus terang sebagai warga Toraja Utara, terus terang saya juga berharap jauh lebih dari yang sekarang. Saya berharap jauh lebih. Kenapa sebenarnya? Kalau kita di Toraja Utara, meskipun menurut data apa itu yang bahwa kita salah satu kabupaten miskin, statistik di bawah kita miskin, meskipun itu kalau dibandingkan, karena saya pernah di Luwu Timur, saya lihat orang bagaimana di Luwu Timur, dan buat saya Toraja Utara itu masih bisa dibilang nggak miskin orang. Karena kalau diukur dari bawah masih bisa makan, masih bisa makan nasi, sayuran, oke, minimal lureh. Tapi kalau di daerah lain, saya ini lihat dengan mata kepala saya sendiri, mereka rumah masih berlantaikan tanah, dengan keadaan yang mereka harus bekerja betul-betul hampir malam baru balik ke rumah untuk bisa memastikan mereka makan dalam hari esoknya. Pokoknya pekerjaan yang begitu berat di daerah yang panas itu begitu. Nah, kalau kita ini, kalau kita ini sebenarnya masih aman. Artinya apa? Pemerintah sebenarnya tidak terkuras pikirannya di Toraja Utara untuk mensejahterakan rakyat. Nah, apa yang harus dipikirkan? Pertama sebenarnya mobilisasi, infrastruktur jalan. Tetapi bayangkan kita menemukan sampai hari ini masih ada jalan yang puluhan tahun pernah bagus, padahal banyak penduduk di sini. Jadi begini, teman-teman harus paham. Pak Janda. Lanjut. Artinya begini sih, saya gelisah dengan keadaan kita sekarang ini. Saya ini pemerhati sebenarnya sih, pemerhati, tapi gelisah dengan keadaan saya sendiri. Kita berjuang bagaimana marwah kita sebagai Toraja itu dikenal dengan daerah DTW, daerah tujuan wisata. Nah, di dalam membangun sebuah daerah pariwisata itu kan rumusnya cuma 3, Bos. Aksesibilitas, amenitas, dan atraksi. Nah, itu yang sampaikan Pembunga ini tadi bahwa jalannya rusak dan sebagainya, itu kan sebenarnya sudah mencederai daripada DTW, daerah tujuan wisata kan. Bagaimana aksesibilitasnya itu harus benar-benar baik untuk didatangi oleh orang. Makanya kita butuh ke depan pemimpin yang benar-benar melihat dulu apa sih yang harus kita benahi. Berarti yang harus diberikan ke masyarakat, pendidikan politik yang harus disampaikan ke masyarakat bahwa jangan memilih karena isitas tadi. Isitas tapi tidak punya visi dan misi. Tetapi kita harus memilih orang yang betul-betul memikirkan Kabupaten Toraja Utara ini jauh lebih maju dari apa yang ada sekarang, begitu? Iya, betul Nah, dari figur-figur tadi kembali ke figur. Ya, kembali ke kita figur. berbicara figur. Oke. Kan? Langsung bangun deh. Langsung saja. Langsung. Dah, mana apa hari figur ini adalah 5. Soal aku tuh. Juga bisa tuh sama. Nah, kan ada beberapa figur, 4 figur tadi. Nah, melihat itu menjadi fenomena sekarang kembali kayak tadi, kembali yang kita sebut tadi bahwa selalunya isitas. Nah, bagaimana kemudian memotong mata rantai isu isitas ini ke tengah-tengah masyarakat supaya betul-betul di Toraja Utara ini lahir seorang pemimpin yang ingin membangun daerah bukan hanya sekedar mencari nama, tetapi kemudian memperbaiki pembangunan daerah, terutama infrastruktur, supaya daerah Toraja sebagai daerah tujuan wisata ini bisa lebih maju. Coba teman-teman, kira-kira itu yang mana dari 4 ini harus diamini oleh beberapa calon-calon ini sebenarnya. Jadi sebelum maju supaya nanti begini, supaya nanti kita diskusi dengan 4 orang tadi ini. Siapa tahu Pak Ombas juga mau meluangkan waktunya. Harus mau. Diskusi begini. Karena kita bicara akar rumput, Bos. Persoalan-persoalan di bawah kan sebenarnya. Makanya saya bilang saya belum menemukan sebuah figur yang benar-benar mau melihat daerah ini maju. Karena mereka harus. Saya mau sekali lihat daerah maju. Ada punya isitas berapa? Ada. Itu dia persoalannya. Isitas di dalam kartu ATM, kartu KTP. Makanya saya bilang tadi dari awal, semua orang bisa punya isitas. Saya pun punya isitas, Bos. Nggak sombong saya. Tapi ada isitas, misalnya ada alat tukar, ada pertanian, dan lain sebagainya kan, handphone dan lain sebagainya. Ya mau gua
saya bicara almarhum Fred Batong, andai kata beliau umur panjang, itu saya sangat hormat sama beliau. Karena Lolai hadir itu berkat beliau. Saya langsung minta restu sama beliau dan dia langsung respon positif. Nah, Ya. Karena apa? Sebuah dedikasi seorang pemimpin yang benar-benar sadar akan apa yang harus kita lakukan buat daerah kita. Seperti itu. Nah, kembali ke figur tadi, saya bilang. Ya, betul itu. Kita kembali ke figur. Saya suka mau Dating datang. Datang. Jadi sana baik. Ada dating. Ya, Beginilah, harapan saya begitu. Dating Oke, datang. kita bahas figur ini. Ya. Kita bahas figur. Oke, ini. baik. Memang persoalannya begini, Bung. Kalau kemudian kita mau bahas figur yang 4 orang sekarang atau 5 lah. Jangan ragu, Pak. Kalau kita mau bahas itu sekarang, itu agak sulit untuk kita kalau kita mau counter dengan bagaimana supaya 4 figur ini tidak dibandingkan lagi dengan Nisitas. Karena memang kita belum melihat bukti sama sekali. Kalau yang incumbent ya di satu sisi kekurangan dari incumbent sekarang bahwa dia sudah dilihat ini 3 tahun lah minimal, paling kurang 3 tahun. Dan menurut saya secara pribadi sekali lagi, kalau kita bicara tadi tentang pembangunan daerah, sangat sulit kita katakan bahwa kita mengalami kemajuan. Sangat sulit ya. Kita mau tinjau dari segi apa? Infrastruktur. Aksesibilitas apa lagi? Iya. Kita harus Amenitas apa lagi? Tidak, kita Iya harus kan? bersyukur, Pak. Kita punya terminal bayangan yang dijaga. Itu dia. Saya itu. Itu karena kita tidak terkonsep, Bos. Terminal bayangan itu bikin macet. Jadi artinya begini, pemimpin Toraja Tapi kan Utara. begini, Pak. Bagi saya itu Begini, Pak. Konyol, Bos. Bagi saya konyol. Yang ada terminal bayangan. Konyol, itu konyol kan? Itu Konyol. dia. Maksud saya begini loh. Jadi ya mau tabe teh, Bung Edi. Ya. Hanya karena isi tas, Bos. Tapi kita tidak punya konsep. Sehingga amburadul lah daerah Dengar kita. dulu, Bang. Terminal bayangan di mana-mana pasti dikejar oleh Dia petugas. petugas. Ini malah dijaga. Dijaga. Nah itu dia. Itu dia persoalannya. Itu dia yang saya bilang tadi. Sebenarnya kalau kita mau bicara inti dari semua ini ya. Kita ini sering topik kita tadi adalah kriteria pemimpin Toraja Utara kan. Iya. Nah, saya mau bahas intinya sebenarnya. Yang saya pelajari. Saya ini kebetulan saya belajar kurang lebih 3 tahun tentang kepemimpinan di Bandung. Dari satu yayasan yang namanya Youth with Mission. Youth with Mission, anak-anak muda dengan sebuah misi. Itu punya sekolah namanya University of the Nation, Universitas Bangsa-Bangsa yang pusatnya di Amerika. Nah, saya belajar di sana itu 3 tahun. Jadi saya belajar tentang salah satu topiknya di dalam adalah kepemimpinan. Nah, ini saya yakin sekali bahwa ini persoalan inti di masalah paradigma kita memilih kepala daerah. Saya yakin sekali sebagian besar kita orang Toraja Utara berpikir bahwa kita sedang memilih pemimpin. Padahal sebenarnya tidak. Kita sedang memilih pimpinan. Pimpinan itu berbeda banget, berbeda sekali dengan pemimpin. Ya. Pimpinan itu kau pasti didengar karena jabatanmu. Contoh jadi bupati, kita bicara tentang fokus bupati nih. Kau akan didengar orang selama kau jadi bupati. Tetapi setelah kau tidak jadi bupati, kalau kau betul-betul tidak jadi pemimpin saat kau jadi pimpinan, Suka tidak suka ya. orang akan hina kau, orang akan benci kau, orang akan cerita kau jelek. Setelah kau tidak punya jabatan. Artinya begini, pimpinan itu hanya dihormati, disegani oleh orang di bawahnya saat dia punya jabatan. Ya, saat menjabat. Tapi kalau sosok pemimpin, Bos, mau kemanapun Anda pergi, tidak punya jabatan dimanapun, orang akan tetap hormat. Siapa contoh-contoh itu? Mahatma Gandhi. Silakan belajar. Mother Teresa, Nelson Mandela. Kita punya contoh pemimpin yang luar biasa. Nah, sebenarnya sekarang, kalau kita bilang tadi kriteria untuk memimpin Toraja Utara, ya sebenarnya carilah pemimpin, sosok pemimpin. Pemimpin itu bukan jabatan. Pemimpin itu karakter yang lahir dari paradigma yang benar. Itu pemimpin. Itu saya belajar banyak tentang itu. Saya juga melihat di pilkada kemarin sosok pemimpin itu. Saya melihatnya di Ibu Eta itu. Oke. Karakter seorang pemimpin di Ibu Eta yang mungkin dirindukan oleh masyarakat Toraja. Tetapi
karena mungkin dia berpasangan dengan incumbent saat itu dengan Pak Kalatiku, kemudian membangun narasi-narasi yang mungkin mencederai masyarakat karena sempat terpelintir menyebut soal doktor ke apakah itu, soal pendidikan. Akhirnya digorenglah isu itu untuk membangkitkan opini di tengah masyarakat, kemudian hilang dengan sendirinya. Padahal kalau dipikir, itu adalah salah satu sosok yang betul-betul bisa memimpin Toraja Utara, karena dia dimulai dari naik mimbar dia, dari mimbar ke mimbar. Kita lihat kan kemarin waktu kampanye kan dia. Tapi ya kembali lagi ke hari ini juga, kalau kita melihat pemimpin hari ini yang masih banyak disukai oleh masyarakat adalah Pak Dedi. Oh, sekira Hombas. Pak Dedi. Oh, iya. Kita melihat saat ini yang betul. dicintai oleh masyarakat justru Pak Dedi. Coba kalau ada hasil survei yang keluar. Benar. Oke, saya sepakat lah. Saya sependapat itu. Ibu Eta saya tidak terlalu kenal karena saya di Timur waktu itu. Iya. Tapi kalau bicara tentang yang pernah tokoh di Toraja Utara yang bahkan apakah itu baru calon kemudian yang pernah memimpin, buat saya Pak Kalatiku itu menunjukkan sebuah jiwa kepemimpinan. Ya, betul. Ya, karena Pak Kalatiku. mampu Kenapa ya? menaungi semua orang. Ya, pertama ya. Mengakomodir semua. Nah, Ya. kita masuk ke dalam lagi ya. Apa bedanya pemimpin dengan pimpinan? Pemimpin itu kan tadi kita bilang karakter itu. Pemimpin itu pertama ya dia pasti orang seharusnya dia rendah hati. Ya. Dan buat saya kenal Pak Kala. Mungkin saya tidak kenal sedikit banyak, tetapi saya pernah lama bersama-sama beliau. Saya pikir ya orang yang rendah hati. Ya, sangat rendah hati. Itu satu. Karena saya juga hampir 2 tahun Oh iya. sama dengan beliau mengikuti perjalanan pemerintahan, karena saat itu kami kerjasama dalam publikasi. Oke. Saya pikir dia sangat. Kenapa saya bilang dia salah satu pemimpin di Toraja Tapi Utara begini yang bro, rendah hati. kita jangan melihat lagi ke belakang. Sekarang kan kita harus melihat ke depan. Calon pemimpin kita. Betul. Gren, diam Gren. Oke. Itu kan masalah. Jangan sampai curhat ya. Tapi ini benar. Sekarang kita melihat Tapi kan siapa. kita harus melihat ke belakang, baru Grand, melihat diam. ke belakang sedikit, perspektif, baru kita kemudian membahas yang Sama nih, yang akan ini datang. pasti di Poraitan bahas itu ya. Iya. Nah, kenapa saya bilang bahwa Pak Kala itu pemimpin yang rendah hati? Saya sependapat itu. Karena begini bro, Saya sependapat. karena begini ya. Beliau itu saya tahu persis. Bukan dia yang sering marahi orang. Tetapi dia bahkan yang sering dimarahi oleh pendukungnya. Jujur ini, saya tahu persis. Saya cuma tidak mau cerita siapa yang marahin. Dan dia tidak balas dengan kemarahan. Betul. Buat saya itu luar biasa itu. Dan begini Bung. Nah, saya kalau kita bandingkan dengan yang sekarang, nah ini yang saya bilang hot ini. Kalau kita bandingkan dengan yang sekarang. Tidak ada ya? Beda ya? Ya, seharusnya berbalik. Berbanding terbalik. Terbalik kan? Terbalik ya. Pak Kala kasihan dulu dia yang sering dimarahi. Iya. Kalau ini Kalau ini dia yang sering marahi. Dan mohon maaf. Saya ini hormat sama pemimpin. Bung Eli, sekarang bertanya saya begini, apakah masih layak untuk kita usung kembali orang seperti itu yang sering memarahin orang di depan umum gitu? Nah, begini Bung, kalau kembali pertanyaan ke masyarakat. Layak, ya, tidak layak, pertanyaannya kalau bilang layak, gitu ya. semua layak. Asal gitu lolos ya. di KPU dia layak. Oh, gitu tapi ya. percaya kembali itu. ke masyarakat. Siapa Asal yang- lolos, tapi kalau tanya saya bilang saya cari pemimpin. Ya. Saya bukan cari pimpinan. Ya. Saya secara pribadi sebagai orang Toraja, pemuda Toraja Utara, saya merasa rugi kalau kemudian yang memimpin Toraja Utara ini ke depannya adalah seorang pimpinan, bukan pemimpin. Bukan pemimpin. Yang Saya mengayomi mau cari masyarakat. pemimpin, Bos. Nah, bagaimana Karena dengan saya belajar. tagline-nya? Dating datang. Ya, Pak Dating ya, saya lumayan kenal juga dengan beliau. Dating datang ya. Ya, dating datang. Terus terang awal saya mulai lihat, saya bilang diam dan kemudian. Tetapi kan saya percaya dengan ini. Don't judge book by the cover. Jangan nilai buku dari covernya. Covernya ya. Baca dulu. Dan saya kenal dengan beliau. Buat saya terus terang Bung Dating itu buat saya dia baik. Secara pribadi nih. Penilaian saya hubungan. Kemudian juga kan istrinya kemarin jadi ketua Kipra. Iya, ketua Toraja Utara ya. Dan Yang saya kemudian- hormat. Ya. Saya Memenangkan apa ya? Iya, Prabowo. Prabowo. 83%. Ya, 83. hampir 83. Nah, 83%. Betul. Dan saya pikir begini, kalau untuk Pak Dating, kita sudah bergeser dari Pak Ombas ini. Ya. Saya sama sekali tidak benci Pak Ombas ya. Nah. Saya tidak benci, saya hormat sama beliau. Tetap kita hormat Ya, karena karena dia pemimpin. Pemimpin kita kita. saat ini ya. Cuman terus terang kalau gaya kepemimpinan seperti itu buat saya bukan pemimpin. Itu pimpinan. Jadi harus merubah karakter. Harus merubah.
Dan saya cuma mengingatkan begini sebenarnya ya. Apa gunanya kalau kita cuma dicatat sebagai pernah jadi bupati Toraja Utara, tetapi kemudian cerita ke bawah akan mengatakan Bupati Tangerang. Gak ada sejarah yang diciptakan, tidak ada sejarah. Ya, itu paling penting sebenarnya. Seharusnya kita harus meninggalkan nama baik seorang pemimpin. sama dengan Pak Prabowo. Saya dukung Pak Prabowo ini baru-baru ini. Kenapa? Sama dong. Tahu nggak? Ya. Prabowo. Tahu nggak kenapa? Iya. Kenapa saya dukung Pak Prabowo? Di satu sisi, Dating datang, Prabowo menang. Toraja Utara. di satu sisi Bung ya. Saya melihat Pak Prabowo, saya mulai menilai beliau semenjak saya belum pernah kalah Pilpres. Belum pernah kalah. Ya. Sampai detik ini saya menang lagi. Ya. Pak SBY 2 periode saya di Pak SBY, 2 periode Pak Jokowi saya. Tetapi waktu periode terakhir lawan Pak Prabowo, saya sudah bisa menilai bahwa Pak Prabowo ini orang baik. Dan akhirnya kemudian kenapa saya memilih beliau di periode kali ini? Karena saya tahu dia menyadari, dia sering ngomong. Sebelum dia ngomong saya sudah ada dalam pikiran ini bahwa dia sudah merasa sudah tua. Dia bilang saya cuma mau meninggalkan nama baik. Untuk saya sebelum saya mati. Dan buat saya itu betul. Saya yakin di umur itu nanti kalau kita betul-betul berpikir sadar, seharusnya kita berpikir itu. Kita kembali ke Dating. Iya. Pak Dating, buat saya beliau orang yang baik, orang yang ya sangat layak untuk maju di kandidat Toraja Utara. Begitu. Ya sejauh ini yang saya tahu beliau. Iya, bagi kita Anda bisa berkomunikasi. Bagi Anda, tapi bagi saya itu saya harus melihat dulu apa visi misi sebenarnya seorang tokoh asasnya Pak Dating. Kalau visi misi semua belum menyampaikan, tapi yang jelas visi misi mereka pastinya untuk membangun Toraja. Betul. Ya, tapi ya kembali ke rakyat tadi bahwa mari memilih pemimpin. Jangan jadi maksud saya begini, Bung John. Ya. Artinya gini, oke lah, semua orang yang maju ini 5, termasuk beliau tadi, Bung Eli. Anda punya isi tas, bos. Tetapi ingat, harus Anda punya sebuah komitmen untuk merubah pola-pola lama menjadi pola yang benar-benar itu bisa diterima oleh masyarakat dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Masalahnya begini, Bang. Ini yang perlu dirubah dimensi masyarakat, pemikiran masyarakat bahwa ketika calon pemimpin datang itu datang? Kenapa datang lagi? Ketika calon pemimpin hadir, ketika hanya duduk-duduk begini, arah seperti ini. Kemudian dia pulang. Masyarakat bercerita apa? Nanti bang apalah, sebang roko-roko. Nah ini yang bagaimana kemudian merubah pola pikir di tengah masyarakat bahwa ini dia mau hadir untuk memimpin nih. Toh? Kenapa harus dicekoki hal seperti ini? Ya kan gitu. Nah, hal yang terjadi kemarin kan seperti itu. Ya toh? Politik kemarin kan terjadi seperti itu di pemilihan sebelumnya. Bagaimana kemudian ini mengantar kembali calon pemimpin di wilayah kita ini untuk menghilangkan yang namanya isi tas tadi ini. Karena pemilihan legislatif juga banyak yang tumbang karena berkaitan dengan isi tas. Malah ada yang sudah tidak mau maju karena mereka sudah alami duduk di parlemen, ternyata seperti ini, tidak bisa memberikan apa yang diinginkan oleh masyarakat karena keterbatasan anggaran. Kemudian masyarakat menjustis mereka bahwa tidak bekerja. Nah, melihat tadi Pak di sebelah Pak Dating, kita bahas Bung Bobi dulu nih. Bobi Sangka? Bobi Sangka. Bobi sekarang ini? Ya, Bung Bobi kita bahas dulu. Jadi begini. Kan Pak Bobi ini orang itu ya, apakah? IT. Beliau IT. Saya kenal juga. Saya kenal Pak Bobi Sangka juga. Kalau orang IT saya kenal. Jadi gini, Bro. Kalau saya melihat fenomena yang ada saat ini sebenarnya, mungkin karena kita kekurangan elektabilitas kepada masyarakat akar rumput, sehingga harus dipancing dengan isi tas tadi. Contoh, Komeng, artis kita, artis Indonesia ya, dia tidak punya isi tas. Ketika pilkada, dan dia punya suara itu besar. Kenapa? Dia sudah punya branded seperti itu. Nah, tokoh-tokoh yang masuk ke Toraja Utara saat ini mereka orang-orang yang hebat sebenarnya. Berarti kalau dia punya branding seperti saya potong Bang, seperti Komeng,
di branding karena dia kan orang entertain. Entertain, bos. Berarti kami dong yang perlu publikasikan supaya Iya. drama. Tidak. Betul sekali. Kalau dari lima kandidat tadi, Sebentar. Pak Ombas yang lebih mirip komen nanti. Tapi artinya begini. Karena Pak Ombas kan lucu-lucu juga. Iya, lucu-lucu. Jadi sering menjadikan sebuah Jangan nanti fotonya juga begitu tuh. Jangan juga fotonya di kan pakai foto nanti nih. Jangan-jangan tidak tahu dari 5 kandidat ini kalau masuk mereka karena siapa tahu strateginya komen atau gimana? Berangkat dari strateginya Iya. komen. Sudah selesai. Canda kalian. Sekarang saya. Ya. Jadi maksud saya begini. Contoh Komeng. Iya. Dia itu hanya bercanda, tetapi dia dianggap serius oleh masyarakat. Kenapa? Dia sudah punya nama. Iya kan? Dia sudah punya nama. Nah, sekarang kita di Toraja Utara, mereka datang orang-orang hebat dari memang mereka putra hebat semua. Datang. Jadi artinya begini, maksud saya adalah memang ya itulah orang-orang yang lahir besar di luar Toraja. Nah, mereka punya darah orang Toraja. Sering-sering pulang kampung, membuat sebuah gerakan, membuat sebuah Tapi membangun nama besar supaya tetap dikenang. Jangan sampai ketika ada perhelatan musiman baru datang pasang baliho dan sebagainya. Ya kan begitu maksud saya. Jadi kembali lagi bahwa saya mewakili akar rumput khusus pariwisata. Saya bilang kita mencari sebuah sosok yang benar-benar mau mengubah paradigma lama, mengubah marwah kita sebagai daerah tujuan wisata, benar-benar memperhatikan. Nah, kita tidak punya laut, bos. Kita tidak punya pertanian. Apa yang kita mau jual sekarang pariwisata? Nah, ini tadi kan brandingnya dibangun di tengah masyarakat. Selalunya yang datang jadi pemimpin di Toraja Utara selalu teman-teman orang Toraja yang berkarir di luar. Kemudian datang bertarung dan tidak kita kenal. Yang kita tidak pernah kenal. Rekam jejak kita tidak tahu rekam jejak dia. Apakah kita itu persoalan sekarang? Persoalan ini kembali tadi. Apakah kita tidak bisa melahirkan seorang pemimpin yang betul-betul bisa membangun daerah kita? Pengalaman dari berapa periode sudah di PRD ini ada di dalam calon-calon pemimpin yang mungkin sekarang sudah tidak duduk karena sudah mungkin sudah suntuk dengan politik yang harus dengan isi tas, kemudian mereka tidak maju lagi. Ini kan yang perlu kita bangun di tengah masyarakat. Orang yang menduduki atau yang tinggal asli di dalam kabupaten ini yang seharusnya dipilih menjadi pemimpin di Toraja Utara karena dia yang mengetahui karakter wilayah dan keinginan masyarakatnya. Tetapi selagi-lagi bagaimana memberikan pemahaman ke masyarakat. Oke. Bapak tadi mengatakan bahwa soal lisitas Pak Bobi ini orang IT. Nah, pariwisata ini perlu digital untuk digitalisasi ya. Digitalisasi untuk promosi. Ya kan? Nah, sementara Pak Dating ini juga walaupun putra asli Toraja Utara, beliau juga berkarir di seberang, tapi dia punya kerinduan juga untuk kembali membangun Toraja. Nah, cuma ini beliau yang tinggal di Toraja. Kalau usul saya suatu saat calon pemimpin ini harus kita dudukkan sama-sama. Kita buatkan podcast ataukah kita bisa berikan sebuah ruang untuk mereka bisa adu argumen. Kita bikin dialog, bukan debat. Dialog. Kita kan selama ini kita tidak pernah melihat itu. Sehingga apa? Masyarakat sekarang ada yang kecewa, ada yang suka, ada yang tidak suka. Jarang pemimpin sekarang yang melakukan diskusi dengan masyarakat. Jarang sekali. Dan persoalannya juga begini, Bung. Itu omong kosong sebenarnya. Bung Mut, persoalannya juga begini. Kita juga sekarang kurang percaya dengan kata-kata. Karena ya di kancah politik nasional kita itu sedang marak tentang ahli kata-kata dan ahli menata kota. Kayak Anies ya. Ahli menata kata. Jadi memang begini persoalannya. Memang betul ya bahwa seharusnya kita melihat dari rekam jejak dulu seseorang. Itu persoalan. Itu persoalan penting. Tetapi sebenarnya kemudian kita sudah menutup mata dengan rekam jejak kan. Untuk sebuah kepemimpinan di Toraja Utara ini. Gara-gara isi tas. Contoh saja ya, gara-gara betul. Karena fokus kita semua sekarang sudah tertuju kepada isi tas.
Yang lain-lain nggak ada deh. Hmm. Bahkan sampai biasanya orang bilang itu sandal jepit pun dikasih baku pasang. Yang penting dia punya isi tas, dia pasti menang. Itu persoalan. Nah, saya pikir pertanyaan penting bagaimana mengedukasi, menyadarkan masyarakat kita. Kalau tidak bisa semua minimal 51 plus 1. Ya. 50% plus 1. Plus 1 ya. Nah, Ya. yang kita harus sadarkan bahwa ayo kita pilih pemimpin yang betul-betul bisa membangun daerah kita. Nah, makanya saya mulai dari sini. Pernahkah teman-teman dengar istilah ini? Ini istilah yang sangat lazim di masyarakat. Indah-indah bupati ini nang lasusi bang arah kita. Ya, betul. Ya betul. Betul nggak? Ya betul. Saya sudah mengkampanyekan menentang itu sudah kurang lebih 5 tahun yang lalu. Saya bilang tidak betul itu pernyataan itu. Itu pernyataan yang menyesatkan. Kenapa? Karena sekarang buktikan. Apakah tidak ada perubahan waktu kemudian presiden berganti, kita menemukan pemimpin-pemimpin yang hebat. Berubah dong. Siapa bilang bahwa kalau siapapun memimpin kita akan begini-begini saja? Tidaklah. Ada perubahan. Minimal ada Harus sedikit dong. perbaikan ya. Minimal Iya. Pasti ada. Kalau Bukan memang sedikit, yang kita banyak, pilih ya. adalah seorang pemimpin, pasti itu akan membawa perubahan besar. Belajar, kalau kita belajar sejarah negara, sejarah daerah-daerah, kita akan menemukan itu. Pemimpin itu sangat menentukan bagaimana nasib sebuah daerah. Makanya tadi saya bilang, kita harus menyadarkan orang bahwa kita tidak sedang memilih pimpinan. Kita sedang memilih pemimpin ini, bos. Pemimpin itu adalah orang yang mau mengorbankan, jangankan hartanya, mengorbankan segala-galanya untuk kemaslahatan Harus turun ke bawah rakyat. ya. Itu pemimpin Itu itu kita cari. berbeda itu. Itu kita cari Itu sekarang. poinnya. Itu yang kita cari. Berarti hari ini kita sepakat bahwa kita harus memilih pemimpin Bukan pimpinan. bukan pimpinan Bukan dan bukan pimpinan. karena isi tas. Oh iya dong. Iya. Kalau Pemimpin. pemimpin itu tadi saya sudah bilang, Bung. Pemimpin itu kau mau jadi kuli bangunan, orang akan tetap hormat sama kau kalau kau memang pemimpin. Ya. Karena kenapa? Orang mengikuti kita kalau pemimpinnya. Ini saya jelas. Orang ikut sama kita, orang hormat sama kita bukan karena jabatan kita lagi, tapi karena memang pribadi kita. Karakter ya. Itu namanya pemimpin. Karakter ya. Mother Teresa, apa sih hebatnya Mother Teresa? Apa jabatannya? Coba belajar sejarahnya Mother Teresa. Dia sering dihina selama ini. Mother Teresa ini, bos. Tidak ada jabatan. Dikasih dunia penghargaan. Sampai dia sudah mati, sudah puluhan tahun, sudah 10 tahun lebih. Masih jadi inspirasi bagi dunia. Oke. Coba bayangkan itu. Itu karena mereka pemimpin. Tapi coba pimpinan. Hitler. Pimpinan itu. Dia masih jadi inspirasi nggak sampai? Tidak, sampai hari ini masih jadi hinaan. Ya. Coba bayangkan, orang saja pakai simbol Berarti Hitler rekam jejak ya. dihukum, bos. Rekam Jadi, jejak yang menentukan ya. Iya. Rekam Oh jejak iya, pada Salah masyarakat satu ya. Itu perbedaan. dan Betul. juga mereka harus melakukan pendekatan ke masyarakat. Iya betul. ya, Supaya masyarakat Ya. ini mengetahui karakter calon pemimpin yang akan iya. dia pilih. Apakah memang mereka seorang Iya. pemimpin atau tidak? Saya pikir itu. Jadi ya saya pikir begini, Bung. Saran saya ke semua kandidat. Ini ya Kandidat Toraja Utara calon ya. kandidat, Calon sorry. kandidat. Calon Calon bupati. kandidat. Saya dari akar rumput, mewakili akar rumput mungkin, pemuda mungkin, ya, atau mewakili pribadi saya sendiri. Coba bangunlah kepemimpinan dalam diri Anda. Kepemimpinan itu pasti terlihat. Dimulai dari diri sendiri. Oh iya dong, Ya. harus mulai dari diri sendiri. Ya. Pasti itu terlihat. Kalau Anda datang ke masyarakat, Anda akan terlihat kalau memang Anda pemimpin. Orang akan melihat itu. Karakter. Kalau tidak, orang pun akan tetap menilai itu. Cuman ya karena mereka tidak melihat pemimpin, umpamanya 5 kandidat tidak ada sosok pemimpin yang dilihat, ya mereka akan oke, kita lihat isi tas saja. Nah, Saya pikir begitu. kembali ke isi tas ya. Jadi sebelum kita akhiri podcast kita Isi tas yang lagi. peto-peto Iya. ini soal isi tas, Bung Mumut closing statement dulu sebelum kita mengakhiri podcast kita hari Iya. ini, Bapak. Apa yang kemudian Bapak harapkan di Kepada kandidat juga. calon kandidat Calon di pilkada yang akan datang? Oke, jadi semua kandidat yang maju ini ada orang-orang hebatnya Toraja Utara. Jadi selain isi tas yang Anda punya, harus punya legacy pribadi untuk mau membangun daerah kita dari Toraja Utara. Karena kita sudah sangat tertinggal jauh, bos.
Jadi bagaimana caranya supaya isi tas itu dibarengi dengan kinerja kita ke depan ketika Anda terpilih. Itu harapan kita sebenarnya. Yang paling penting adalah mengangkat kembali daerah kita sebagai DTW, daerah tujuan wisata yang sudah sangat jauh tertinggal. 23 lebih dari daerah se-Indonesia. Kita dulu urutan kedua dari Bali. Jadi harapan kita bagaimana marwah daerah kita Toraja Utara itu diangkat kembali. Dengan cara turun ke bawah. Melihat kenyataan apa sih yang terjadi. Proyek banyak datang untuk membawa daerah destinasi. Tetapi saya bilang, daerah proyek-proyek apapun yang dibawa ke daerah di Toraja untuk membangun sebuah destinasi, kalau tanpa sebuah konsep yang jelas, tanpa sebuah keseriusan, dan tanpa sebuah kemaslahatan, saya pikir itu akan mati dengan sendirinya. Ya, jadi saya pernah berkata bahwa dana 2 miliar atau 1 miliar pun masuk ke Toraja untuk membangun sebuah destinasi, berikan saya 2% aja. 2% saja saya minta. Saya akan membangun sebuah destinasi. Dan kita baku saing. Mana yang cepat BIP atau yang cepat mengembangkan PAD kepada pemerintah pariwisata. Itu tantangan saya kepada pemerintah. Dari dulu saya bilang. Karena saya ini pelaku pariwisata independen. Jadi saya bilang, isi tas dengan konsep yang jelas itu harus selaras. Supaya daerah kita benar-benar kembali diangkat menjadi daerah yang mempunyai identitas pariwisata dan yang berwibawa dalam hal budaya. Dari saya seperti itu. Makasih. Ya, oke, Bung Eli. Ya, saya begini ya. Saya mau bicara khusus untuk semua kandidat ya. Yang mau maju di Toraja Utara. Saya cuma mau memberikan saran, menyampaikan hal ini bahwa sebelum Anda maju sebagai kandidat untuk menjadi pemimpin, sekali lagi, pemimpin, bukan pimpinan, di Toraja Utara, pikirkan aja. Tanyakan ini kepada diri setiap kita. Kenapa saya mau jadi bupati Toraja Utara? Itu pertanyaan penting. Karena jawaban dari pertanyaan itu akan melihat, itu akan memberi kita pengenalan siapa kita sebenarnya untuk menjadi bupati. Karena jangan cuman karena sebuah jabatan. Karena saya mau kasih tahu bahwa jabatan menjadi pemimpin, pertanggungjawabannya bukan kepada masyarakat sebenarnya, tetapi kepada yang di atas atau kepada Tuhan. Yang artinya, kalau Anda menyia-nyiakan tanggung jawab yang diberikan itu, maka Anda sedang berhadapan dengan Tuhan sendiri. Karena ya saya seorang hamba Tuhan. Alkitab mencatat bahwa tidak ada pemimpin yang tidak ditetapkan oleh Allah. Tetapi bukan itu persoalan utamanya sebenarnya. Sebenarnya kenapa ayat itu muncul adalah begini. Waktu Anda ditetapkan jadi pemimpin, Anda sedang bertanggung jawab pada Tuhan. Jadi yakinkan diri Anda, pastikan diri Anda betul-betul melakukan kepemimpinan Anda di Toraja Utara nanti ke depan sesuai dengan yang Tuhan mau. Karena jangan sampai itu menjadi penyesalan yang luar biasa bagi setiap kita. Dan ingatlah bahwa Anda sedang mencatat sejarah untuk ditinggalkan bagi generasi Anda. Yang menentukan itu, baik buruknya, ya Anda kandidat, Anda yang memimpin Toraja Utara ini. Apakah Anda mau dicap sebagai pemimpin yang jelek setelah Anda tidak ada lagi di dunia, atau kemudian meninggalkan jabatan itu, atau kemudian orang akan bilang, kami pernah punya pemimpin yang luar biasa, namanya ini. Itu buat saya. Itu yang penting. Oke. Ya, teman-teman penonton Jurnal TV, di podcast kami hari ini membahas tentang pemimpin. Siapa yang layak menjadi calon pemimpin. Kedua teman saya tadi sudah menyampaikan closing statement bahwa mereka menginginkan sosok pemimpin yang hadir untuk membangun Toraja Utara dengan rekam jejak yang kemudian bisa membawa nama harum pribadi maupun rakyat Toraja Utara. Amin. Apa lagi? Oh, itu nih. Oke. Hari ini Sampai ketemu berikutnya. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa menghadirkan calon-calon kandidat
Iya, lebih Bupati mumpuni. Toraja Utara, Iya. supaya kita bisa berdiskusi, kita mencari informasi, menggali informasi bagaimana calon-calon pemimpin yang akan kita pilih di pilkada yang akan datang, yang sudah tidak lama lagi. Oke, sampai jumpa dan Merdeka! Merdeka Toraja Utara, mantap. Toraja